Saudara pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang anak muda yang rajin beribadah menolak mentah-mentah bersalaman setelah rapat. Lalu ia tegaskan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah berjabat tangan usai pertemuan. Kemudian ia menegur seseorang setengah berbisik, Bapak telah menulis banyak buku Islam. Apakah Bapak tidak tahu kalau jabat tangan pada masa Rasulullah SAW hanya dilakukan saat kita baru bertemu? Tepatnya setelah kita saling mengucap dan menjawab salam. Lalu Bapak itu bertanya, apakah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pasti terhitung bid'ah menyesatkan? Anak muda itu terdiam, tidak bisa menjawab, mungkin karena ia tidak mengira akan ditanya balik seperti itu. Rona wajahnya tampak gelagapan. Bagaimanakah sesungguhnya duduk perkara masalah ini sebenarnya? Mengapa ulama kita mengadakan tradisi salam-salaman usai pertemuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama terdahulu mentradisikan bersalam-salaman menjelang kita pulang usai sholat jamaah atau pertemuan apapun bentuknya, karena ada 6 alasan yang mendasarinya. Tentu saja 6 alasan itu menurut analisa kami sendiri yang insya Allah benar adanya. Pertama, kadang dalam suatu pertemuan kita berprasangka buruk kepada orang lain yang selalu datang terlambat. Kedua, ada kalanya kita merasa jengkel jika ada orang yang bicara panjang lebar, meluas kemana-mana, ngalor ngidul, karena ternyata intinya hanya sebaris. Ketiga, boleh jadi kita tersinggung oleh kata-kata seseorang atau fakta yang diungkapkan seseorang, padahal sesungguhnya orang itu tidak sengaja menembak atau menyindir kita. Keempat, bisa jadi cara kita berbicara bersikap mau menangnya sendiri. Bukankah gaya kita itu tanpa kita sadari telah menyakiti perasaan orang lain? Kelima, terkadang ada orang yang mengajak kita bertegur sapa, sekalipun hanya dengan senyuman atau anggukan kepala. Lalu, mungkin juga orang itu selanjutnya bermaksud mengajak kita ngobrol. Namun tanpa terasa, kita mengabaikannya begitu saja, karena saat itu fokus atau konsentrasi kita ke hal-hal lain. Keenam, bahkan kadang kita karena terbawa situasi ikut-ikutan memojokkan seseorang atau memang sengaja melakukannya hanya untuk mencari simpati guna menaikkan pamor. Coba kita baca baik-baik dan kita renungkan ke 6 poin di atas. Bukankah semua perilaku itu terhitung dosa terhadap sesama yang hanya bisa dihapus dengan saling maafkan? Dan bukankah cara mohon maaf yang paling efektif adalah saat itu juga dengan saling berjabat tangan? Sebab yakinlah, jabat tangan secara perlahan tapi pasti bisa mengobati sakit hati. Dengan langsung berjabat tangan saat itu juga, mudah-mudahan bisa memupus sakit hati. Dengan begitu, kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi.
Bukankah kita wajib memelihara hubungan persaudaraan antar sesama muslim? Dengan demikian, jika ada suatu perbuatan yang baik, jangan terburu-buru memvonisnya bid'ah menyesatkan. Mungkin saja benar Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah salam-salaman usai pertemuan. Tapi ingat, beliaulah yang mencontohkan dan menganjurkan kita berjabat tangan. Jadi, kenapa sesuatu yang baik tidak kita tradisikan? Padahal kita tahu nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Demikianlah saudara uraian kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.